Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Maria Azhara dengan NIM 2200018287. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas pemrograman web sejak pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 12. Untuk presentasi saya kali ini, yang pertama ada JavaScript lanjut, kemudian sintaks dasar PHP, percabangan dan perulangan, penanganan form, array dan fungsi PHP. Untuk pertemuan 8, yaitu materinya JavaScript lanjut. Di sini saya membuat view data menggunakan JavaScript dan CSS, yaitu untuk di bagian scriptnya, saya mendefinisikan sebuah array yang berisi ID dari setiap bagian konten yang akan saya tampilkan. Kemudian saya melakukan perulangan untuk bagian konten. Kemudian saya juga menggunakan if section untuk memeriksa apakah ID bagian dari konten sama dengan ID yang diberikan sebagai parameter. Program ini merupakan gabungan antara HTML, CSS, dan JavaScript untuk menciptakan halaman web sederhana dengan navigasi yang berfungsi untuk menampilkan konten yang berbeda ketika tautan navigasi diklik. Saya juga menggunakan fungsi show konten yang akan dipanggil dan akan memanipulasi tampilan bagian konten sesuai dengan tautan yang akan diklik. Kemudian untuk pertemuan 9, server-side programming, web server, sintak dasar, server-side scripting. Di sini diberikan sintaks yaitu untuk PHP, dan ini untuk outputnya. Untuk penjelasan program, untuk listing yang pertama yaitu mengenai gaji, pajak, dan THP, mendefinisikan variabel gaji dan menginisialisasinya dengan nilai 1 juta. Variabel ini menyimpan gaji sebelum dipotong pajak. Selanjutnya, mendefinisikan variabel pajak dan menginisialisasinya dengan nilai 0, dan variabel ini menyimpan persentase pajak yang akan dikenakan. 0,1, dan variabel ini menyimpan persentase pajak yang akan dikenakan pada gaji. Kemudian, menghitung total gaji yang akan dibawa pulang atau THP dengan mengurangi pajak dari awal gaji, yaitu gaji dikurangi gaji dikalikan dengan pajak. Setelah itu, program mencetak string gaji sebelum pajak, yaitu gaji yang belum dipotong oleh pajak. Diikuti baris baru, yaitu tag BR, kemudian program mencetak baris kosong menggunakan BR lagi, dan terakhir program mencetak string gaji yang akan dibawa pulang, yaitu THP yang gaji dikurangi gaji dikalikan pajak. Gaji sebelum pajak 1 juta dan gaji yang dibawa pulang adalah 900.000. Untuk listing program yang kedua yaitu mendefinisikan variabel A dan menginisialisasinya dengan nilai 5. Kemudian selanjutnya mendefinisikan variabel B dan menginisialisasinya dengan nilai 4. Kemudian program mencetak hasil perbandingan A sama dengan B, yaitu 5 sama dengan 4, diikuti dengan hasil evaluasi perbandingan tersebut. A sama dengan B yang hasilnya akan menghasilkan nilai boolean true atau false, yaitu salah. Kemudian program mencetak hasil perbandingan A tidak sama dengan B, yaitu 5 tidak sama dengan 4, diikuti dengan hasil evaluasi perbandingan tersebut, dan juga menghasilkan nilai boolean true atau false. Kemudian selanjutnya, program mencetak hasil perbandingan A lebih dari B, yaitu 5 lebih dari 4, diikuti dengan hasil evaluasi perbandingan tersebut. Kemudian untuk pertemuan 10, yaitu percabangan dan perulangan di PHP. Dalam contoh kode tersebut, kita memulai untuk mendefinisikan variabel nilai dengan nilai 70. Kemudian kita menggunakan struktur perkondisian if-else untuk mengevaluasi kondisi apakah nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 60.
Jika kondisi nilai lebih besar sama dengan 60, benar. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. Dalam contoh tersebut, kita menggunakan pernyataan echo untuk mencetak pesan nilai Anda, tanda dolar nilai Anda lulus. Pada pesan tersebut, nilai dari variabel nilai akan diisikan menggunakan string interpolation. Kemudian, jika nilai lebih dari sama dengan 60 salah atau nilai kurang dari 60, maka blok kode di dalam else yang akan dieksekusi dan akan mencetak nilai Anda, nilai yang di bawah 60, kemudian gagal. Kembali nilai variabel nilai akan diisikan ke dalam pesan menggunakan string interpolation. Kemudian output yang dihasilkan dari kode tersebut akan bervariasi tergantung pada nilai yang diberikan pada variabel nilai. Jika nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 60, maka pesan nilai Anda lulus akan dicetak. Dan jika nilai tersebut kurang dari 60, maka pesan nilai Anda gagal akan dicetak. Kemudian untuk modifikasinya atau tugasnya disuruh membuat berdasarkan IPK atau nilai dari UAD. Di sini variabel IP diberi nilai 3,75 sebagai contoh IP yang akan dievaluasi. Pertama, kondisi IP lebih dari sama dengan 3 dievaluasi. Jika kondisi tersebut benar, maka variabel SKS diatur menjadi 24 dan pesan IP Anda 24, Anda dapat mengambil IP Anda 3 dan Anda dapat mengambil SKS jumlah 24 akan dicetak. Kemudian, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka kondisi IP lebih dari sama dengan 2,5 dan IP kurang dari 2,99 akan dievaluasi. Kemudian, jika kondisi kedua tidak terpenuhi, maka kondisi IP lebih dari 2, IP kurang dari 2,49 akan dievaluasi. Dan hal yang sama berlaku pula untuk IP yang lebih dari 1,5 dan IP kurang dari 1,9 dan kondisi IP 1,5. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka jumlah SKS yang sesuai diatur dalam variabel SKS dan pesan akan dicetak. Dan jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka tidak ada pesan yang dicetak. Kemudian pertemuan 11 yaitu server-side programming. Lanjut, penanganan form di PHP. Di sini untuk form yang pertama digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna atribut action, menentukan URL tujuan, dan mengirimkan data form. Dalam contoh halaman saat ini yaitu atribut method atau post menentukan metode pengiriman data menggunakan HTTP post, dan atribut name input akan memberikan nama form untuk referensi JavaScript atau pemelapisan PHP. Kemudian untuk form yang kedua menggunakan dua file yang berbeda dalam menginputkan dan menampilkan luaran program untuk memanggil program di file yang berbeda menggunakan form action. Kemudian form get. Di sini saya menggabungkan form HTML dan PHP menggunakan metode get. Jadi saya mengisikan atau menginputkan nama dan email, kemudian akan ditampilkan data yang Anda kirim, nama yang saya inputkan sebelumnya dan email yang saya inputkan sebelumnya. Kemudian di sini ada program untuk password, yaitu program ini merupakan program untuk memasukkan password, yaitu saya memasukkan password, nanti dia akan berbentuk bintang. Kemudian pertemuan 12 yaitu array dan fungsi. Di sini saya menggunakan untuk penggunaan if. Di sini terdapat program untuk mengecek suatu bilangan apakah positif atau negatif. Kemudian penggunaan array. Pada contoh tersebut, saya membuat kelompok binatang yang berisi dengan beberapa binatang beserta anggota-anggotanya. Dan kemudian akan ditampilkan. Kemudian fungsi return, value, dan parameter. Di sini ada function cetak ganjil untuk mencetak bilangan ganjil selama bilangan itu
di bawah 100. Untuk mengetahui apakah bilangan itu ganjil atau tidak, maka bilangan akan dibagi dengan 2. Di mana terdapat sebuah nama fungsi cetak ganjil yang tidak memiliki parameter, kemudian di dalamnya terdapat sebuah perulangan untuk mencetak angka 1 sampai 99. Kemudian fungsi dipanggil dengan nama cetak ganjil.